Kabar? Sehat bro. Siap. Mungkin perkenalan dulu nih. Ini teman-teman saya dari WR155 dan Bionic. Kebetulan kita masih di dalam satu wadah yaitu YRA Semarang. Untuk teman-teman yang pengen tahu apa itu Yamaha Riding Academy, nanti bisa baca-baca di link yang saya berikan di deskripsi supaya lebih jelas. Monggo dari WR dulu sama Bionic. Silakan memperkenalkan diri. Udah prokes ya mas? Udah dong. Di depan kita tadi sudah cek ya, aman semua. Silakan dibuka Pak. Itunya, maskernya. Biar kegantengannya kelihatan. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kevin Mahardika dari komunitas WR155R Semarang. Nama saya Andika, saya dari komunitas Bionic Semarang. Oke, itu tadi dari teman-teman WR155 itu yang supermoto ya? Ya, supermoto dan trail. Trail ya. Trailnya Yamaha yaitu WR155. Kemudian dari Bionic Ya. Semarang. Oke. Kita sini akan ngobrolin tentang safety riding karena bagi anak-anak motor itu sangat penting, ataupun bagi pengendara motor safety riding itu sangat penting sekali ataupun yang paling utama. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ataupun setiap hari ya, kalau kita baca berita itu pasti ada tentang kecelakaan bermotor ya kan. Apalagi dari anak-anak komunitas motor itu pasti tiap hari ketemu lah yang begitu-begituan. Itu kok bisa setiap hari ataupun setiap saat bisa ada itu, kalau dari teman-teman ini tanggapannya bagaimana? Itu kenapa itu? Faktornya apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? Biasanya tuh kecelakaan nih bro, biasanya disebabkan 3 faktor nih bro. Dari mulai dari diri kita sendiri manusia, kemudian lingkungannya, lalu sepeda motor atau kendaraannya. Misalnya nih, kalau dari manusia itu kan biasanya karena Dari nggak tertib ya, ya pertama nggak tertib, terus yang kedua etikanya juga suka melanggar peraturan. nggak dijaga juga sih bro, kayak gitu tuh. Kalau saya lihat sih kebanyakan karena mungkin itu kali ya. Banyak masalah itu ya, dibawa-bawa di jalan jadi emosi nggak kekontrol nih di jalan, jadi Habis putus cinta mungkin. Itu pengalaman yang disebut. pengalamannya Bro Kevin nih pasti. Kalau yang paling banyak tak lihat ya, yang paling banyak tak lihat itu orang sering main HP kalau naik motor. Oh iya. Itu sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya. Itu kan akan memecah konsentrasi ya. Kalau naik motor itu kan intinya kan fokus konsentrasi pada jalan yang kita lewati. Benar, gitu kan. benar. Tadi kan ada yang faktor lingkungan tuh. Lingkungan tuh biasanya karena Kondisi jalan. kondisi jalannya Kurang memahami karakter jalan, Nah, kurang tahu kondisi nggak jalannya. tahu mau dilalui itu kondisinya gimana. ya. Tapi dia asal ini aja, Asal terabas aja lah. iya. Misalnya kalau keluar kota, kita kan nggak tahu tuh. Misalnya, wah tikungan ini nanti setelah tikungan ada apa, ataupun di sana ada jalan rusak. Antisipasinya kurang bro. Ya. Jadi selama ini orang-orang tuh mindsetnya tuh racing. Jadi mindset harus diubah menjadi safety riding. Oke. Kemudian dari kendaraan juga tadi ya, faktor penyebab kecelakaan dari kendaraan. Contohnya itu misalnya kayak spion mungkin ya diganti Iya. sama spion kecil. Sebenarnya nggak kelihatan kelengkapan gitu. dari kelengkapannya. Kelengkapan kendaraannya Kelengkapan ya. kendaraan ya meliputi spion, terus mungkin modifikasi juga. Oke, merubah banyak dari yang- standarnya gitu. Ya. Kalau menurut saya itu spion itu paling vital ya. Jadi kadang ada orang itu kalau merubah motor baru nih ya, baru beli motor NMAX atau Aerox gitu kan. Spionnya kan sudah ukurannya kan sudah pas. Sesuai standar ya. Standarnya kan belakang view-nya kelihatan jelas. Benar. Terkadang orang itu suka ganti dengan spion yang Lebih kecil, lebih kecil gitu. bulat lebih kecil gitu. Nah, kadang ada yang jalu gitu ya, spion jalu. Benar. Jalur ke bawah itu. Itu kan akhirnya view-nya nggak jelas ke belakang, akhirnya ya itu salah satu faktornya bisa nyebabin kecelakaan. Karena misalnya spion itu kan kalau kita belok kita harus lihat spion dong, nggak mungkin Betul. kita nengok ke belakang Iya. gitu kan, harus lihat spion, oh ada apa enggak baru belok. Itu pun kita nggak harus lihat spion terus, kita juga ke depan antisipasi apa yang terjadi yang di depan kita. Yang lagi tren sekarang kalau tak lihat di anak motor Matic khususnya ya,
itu spion jalur. Iya. Spion jalur itu sebenarnya tidak boleh digunakan karena itu tadi dia kan posisinya ada yang di stang dan tegak begini kan. Tegak sama yang bawah Yang di ini. bawah. Kalau kita lihat agak gini kan, susah. Iya, susah. Gini-gini. Kelihatannya ya bukannya belakang malah kelihatan perut ya. Iya. Iya. Apalagi Nah, kayak ini. perut begini kan menghalangi pandangan ke belakang. Nggak kelihatan belakang, kelihatan perutnya, bro. Oke. Jadi buat teman-teman nih, pesan-pesan dari kita, hindari penggunaan spion yang kurang standar, artinya Tidak memenuhi standar. tidak memenuhi standar, misalnya terlalu kecil. Boleh ganti spion itu, tapi ukurannya jangan terlalu kecil dari spion standarnya, karena spion standar itu kan dia sudah diuji gitu ya. Untuk view ke belakangnya sudah bagus gitu. Jadi kalau teman-teman mau ganti spion, usahakan cari ukuran yang minimal mirip sama ukurannya. Iya. Jadi view kita ke belakang itu oke gitu kan. Kemudian tadi dari manusia tadi udah kita bahas, tapi yang paling utama sebenarnya penyebab kecelakaan, faktor penyebabnya itu adalah manusianya itu sendiri. Human error paling banyak di jalan itu. Misalnya sudah dilarang lewat dari situ, dia malah lewat gitu kan. Melawan arah. Melawan arah, melawan semuanya lah pokoknya, yang rambu-rambu itu diabaikan gitu. Banyakan tuh lawan arah gitu. Jadi ketiga faktor itu yang penyebab kecelakaan tadi ya. Dari manusia, dari kendaraannya juga, Kendaraan. udah dari lingkungan. Lingkungan. Oke.